Yo. Yo. Mikael Akalena. Melki Akalena. Wakil Komisi 9 DPR RI. Sekaligus Ketua Golkar NTT. Niki cokle ma Bupati Manggarai atas tahun lalu Lontono Bongko. Niki cokle sangat mado madandi. Niki cokle ma Kapolres ma jaksa sehingga tahu neta lucu instansi Kabupaten Manggarai atau dialami Solo. Sendiri kita tukar mesa kami. Sore kita Ayo tema lampa bebana yang supaya ulit. Lawan tanda jawab si Manggarai leo. Landa lacipan di apa terjadi. Ayo ni tanah kecamatan leo dor laba dor asikai. Anda lambat beki. Pas mereka utang pecekas pecat salah lain. Nitu maganto kongkol Kapolres Pakubade ma pemerintah. Sumpah di merusak kita pertama leo. Nari alamnya soiti. Ladilah cipan dia pati jadi tema atas calon nonton bongkok gitu sama atau ide apa kita lawa Jakarta. Oh kalau mengerangkan temalso kurut sama lain lelo telo hamar sama rumah sakit pertama ketama telo rempang lemat sama rel sangga tonga bawahan gitu saja madon dedo suruh kami temalso aku nak dia. Kapun gua paulami nakan gua nakan. Toto bermakan ada memang. Titis tuang ulang ulang. Yo. Yan yang tidak miti. Bungone mai kain Melki Akalena. Itu lawang hai lakon mai lamai Jakarta, mai lamai Kupang. Itu lawang ami sanggen tau. Bungo namai akun. Itu Pak Ketua DPRD. Itu Pak Kapolres, itu Pak Dandim, Agung Kepala Kejaksaan. Itu Ketua Tim Gerak Perikatan. Aku sanggen tau masa kasikai. Kata bintuk tanah Manggarai, bintuk sanggen lama Manggarai. Oh kami cai laring morin aku ngaran kita kan hai mangan nuka ku tenang pesan tahu rebang lakau bisa macet ngaji di teceman laku kami ngerlau ngaji di musimai cuma kerengan dia soal saya lau lengkang sama itu nemangan nuka sanggit nuka ku tenang gesar aku kesolite kita neng mana mai itu mereka ayo pakai ada mau dipanekan ada pakai ngaji di dia kita itu lombok ngaji sama lain mereka ngaji titik ngaji kolek kami aning lontok kita deh itu antara kono dan sono ya jadi kita ada dia laku oleh kerang kita kan oleh itu sama-sama aku mengangkat itu diteokan itu kolek turun semua mau jadi gini juga itu kini teh itu antara kono dan sono kita mau kami cai Nehoditen ni curu aku nakal aku senang naik Nehodat main dami kulit lani senang naik sekarang oh kulit tu akar dua aku kapun tete bola mitiman bola mituak toto naik bakok aku macam-macam kita nung nama itu ayo itu kini teh bolon semaikan terima kasih.
Kepada para tamu undangan sekalian, kami persilakan. Acara selanjutnya Manuk Gaku. Kepada para petugas kami persilakan. Yo Eman Melki Lakalena, Ketua Komisi 9 DPR RI sekaligus Ketua Golkar NTT. Yo atas Tuan Kole Emak Bupati Manggarai, ayo nemerso ite Yo, yang tidak bintik, bunga mai kerang Melki Lakalena. Itu lawang Ami, itu lawang Sangit Forkompida, Bapak Ketua DPR, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari. Itu Sangit tahun ngasang hailako. Sokoni bokon kan, rapak, pasak. Itu nentaraya manganta uranga kami teh menamai mangaranga nami atau mesen terima kasih latang te siap di sini umpel maibo juru dia hai kalau baru kapu gunakan dia neodami bu menamai kereng Melki gitu kole sanggen tau kami pokoknya tuak kami kebetulan goga saya kami cengeng caca dia sele lonto di alamia asal locini salam tercari salam kesuan belembri pokoknya tuan ai kudu dia nama lonto di teresoko tom bor kita kaltung tiga sina itera mengami seami kolera mengiti jadi sangen rabang besohote
Toer mengkana, lako lembut tua, kepok.
daerahnya atas cara keyakinan dan agama serta kepercayaan kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, Allah yang kami cintai, dalam Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu, yang berkenan menjadi manusia dan terkeliling sambil berbuat baik, mengajar dengan kata-kata, memperlihatkan dengan teladan, dan melakukan perbuatan kasih, menjamah orang sakit, si kusta ditakdirkan, si lumpuh berjalan, si tuli mendengar, si buta melihat. Engkau juga membangkitkan orang-orang mati seperti putra Nain, Lazarus, putri Yairus. Engkau juga memberikan manusia harapan bahwa kuasa Allah jauh lebih dahsyat pengaruhnya dari kuasa setan. Engkau menghardik setan keluar dari orang-orang yang kerasukan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menghadirkan pemerintah yang pada tepat dan tempat telah menjadikan tempat ini sebagai kawasan pelayanan kesehatan. Terima kasih buat Presiden, DPR RI, dan seluruh jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kecamatan, kelurahan, desa. Semua mereka telah sehati sejiwa membangun kebersamaan kesepakatan menghadirkan pelayanan kesehatan yang prima. Rumah Sakit Pratama adalah bagian dari upaya manusia untuk mewujudkan kasih ilahi-Mu yang roh terhadap mereka yang miskin, yang rentan, yang sakit, yang menderita. Kepedulian-Mu sangat besar, ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kami mensyukur untuk semuanya. Untuk mereka yang membangun rumah sakit ini, kontraktor, para tukang bangunan, dengan segala keahlian mereka mencurahkan seluruh tenaga, pikiran, waktu, dana, dan segala perasaan mereka. Apa yang dimulai dengan kritikan yang pedis, sebagai menabur dengan cucuran air mata, hari ini dengan sorak-sorai kami menuai hasil karya mereka. Kepadamu kami persembahkan semua penjasa, pemerintah dan rakyat, masyarakat yang hadir maupun yang tidak hadir, yang membutuhkan dan yang melayani. Semoga kami sehati sejiwa memuliakan nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Yesus, dari masa muda dalam kerendahan hati kami letakkan orang-orang sakit, para medis, dokter, perawat, dan mereka yang bekerja di tempat ini. Biarlah mereka melayani, pakailah mereka sebagai kanan Tuhan yang menyembuhkan. Lidah mereka sebagai ucapan edukasi yang membawa kesadaran akan hidup sehat dan hidup penuh pengertian. Pakailah juga kehadiran mereka. Biarlah Engkau sendiri yang memulai, yang menyertai dan mengakhiri. Engkaulah Alfa, Emmanuel, dan Engkau Omega. Dalam tangan-Mu rangkaian kegiatan dan pelayanan selanjutnya kami percayakan, karena Engkau adalah setia. Allah memberkati kita dan seluruh kegiatan hari ini. Bapak Bupati, Bapak Melki dan rombongan, semua kita yang hadir dan mereka yang tidak hadir, tapi memiliki andil dan hadirnya rumah sakit ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hadirin disilakan duduk kembali. Selamat siang untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Melki, Bapak Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, yang kami hormati
pimpinan DPR di Kabupaten Manggarai yang sempat hadir, beserta seluruh anggota DPR dan saksikan. Sebenarnya kalau saya mau kasih tunjuk fotonya supaya bisa lihat yang dulu dan yang sekarang, tapi tidak bisa. Jadi nanti saya sampaikan saja Bapak dan Ibu bahwa dulu ini salah. Lalu bangunan ini seluruhnya anggaran pertamanya 69 miliar. Itu termasuk dengan peralatan semuanya. Di dalam pemanfaatan anggaran ini kita menggunakan 41 miliar untuk pembangunan fisik, lalu 14 miliarnya untuk peralatan. Jadi pada tahun 2022 pada bulan Desember tanggal 26 seluruh bangunan ini selesai dan peralatannya masuk ke dalam. Lalu kami mendapat instruksi dari Bapak Bupati untuk segera menyelesaikan dan mempersiapkan untuk persiapan pembangunan ini, dan saya menyampaikan kepada Bapak Bupati bahwa pada bulan September atau Oktober 2023 kita akan meresmikan Rumah Sakit Pratama Riau ini, dan pada hari ini kita semua berada di sini untuk bersama-sama mendoakan semoga tempat ini menjadi berkat untuk kita semua. Saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa di rumah sakit ini pada saat ini kita telah menyiapkan 43 tenaga kesehatan yang terdiri tenaga PNS dan tenaga honorer yang semuanya telah mengikuti magang di rumah sakit UTM pada kurang lebih 2 bulan yang lalu, bulan Juli. Pada saat ini kita merencanakan untuk dilayani oleh 4 dokter, dan saat ini saya harus jujur 2 dokter umum dan 1 dokter gigi sudah berada di rumah sakit ini. Pelayanan di sini selain pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, laboratorium dan lain-lain, kita juga telah menyiapkan instalasi bedah. Instalasi bedah ini pada tahun ini belum dapat kita manfaatkan karena Bapak Melki kita belum ada alatnya. Bedah dan anestesi kami mengharapkan tahun depan mungkin, mohon bantuan. Karena apa? Rumah sakit ini kami sudah registrasikan ke Kementerian Kesehatan seminggu setelah izin personal gitu. Jadi kita berharap di sini nanti pada tahun-tahun yang akan datang akan menjadi rumah sakit IPD dengan pelayanan 4 spesialisasi. Bukan hanya 4 dokter umum, tapi 4 spesialisasi. Itu harapan kita. Karena kalau harus selesai di 2 jam, ibu hamil sudah ya boleh dong, tapi kita belum sampai selesai. Nah, ini menjadi tempat yang persinggahan yang sangat representatif untuk ibu hamil. Dan sebentar Bapak dan Ibu silakan meninjau lokasinya untuk kita bisa memastikan bahwa orang yang dilayani sini akan orang-orang yang bermartabat yang akan mendapat pelayanan prima dari pemerintah. Oleh karena itu, saya mohon doa kita semua. Selain itu, di tempat ini juga kita telah menyiapkan alat untuk mengolah limbah yang terdiri dari pipa dan insinerator. Jadi semuanya komplit di sini. Untuk pembakaran sampah, kita sedang mengurus izin pembakaran sampah di Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga kita tidak punya PR yang banyak, sampah-sampah medis bertebaran dan segala macam. Harapan kami semoga kita semua mendukung kegiatan hari ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk Bapak dan Ibu saya tidak baca teks, mohon maaf. Jadi ini saya sampaikan dari hati yang dalam. Oleh karena itu saya mohon dengan Bapak Bupati untuk membuka atau meresmikan rumah sakit ini. Demikian yang dapat saya sampaikan atas pada kita semua. Selamat pagi buat kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati dan banggakan
Pemda Kabupaten Manggarai yang ada di sini, Pak Dandim, Pak Kapolres, mewakili Pak Kajari, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai, di sini lengkap ya, sebab urusan menjelang masih lengkap loh. Kalau politik begini semua kalau boleh tidak diundang pasti ada, sampai diundang. Terima kasih kepada yang ada ini. Para Bapak Agama, terima kasih. Tadi saya Bapak Bupati, doanya Romo Herman ini doanya berkelas. Menyapa sudut kiri kanan atas bawah utara selatan semua, kayak kesentuh semua ya. Itu masih surat penerima masuk jalan tol. Saya hormati juga Forkopimda Kecamatan Riau, Bapak Ibu juga Kepala Dinas OPD yang hadir pada hari ini beserta semua tim kasih. Dan juga ini ada rombongan dari depan saya bawa ada Pak Ransarong dan Pak Jolan. Nanti Pak Kepala Dinas ini sudah paham semua ya. Kalau pasti manggilnya Om lagi. Puji syukur kehadirat Tuhan Bapak Ibu sekalian dalam perkenannya hari ini kami juga boleh ikut hadir dalam acara yang mulia dan bermartabat ini. Yang waktu pada saat Pak Heri Nabi sebelum kampanye waktu jadi calon bupati mengatakan bahwa akan membuat rumah sakit Pertama Riau. Kemudian waktu itu saya hadir bersama teman baik saya Natalius Pijay, hitam kulit keriting rambut dari Papua ini. Kemudian akhirnya hari ini kita bisa menjadi pemimpin diri. Ini salah satu dari kerja bersama kita semua dari Pak Bupati, dari kami di Jakarta dan juga tentu semua pihak yang sudah mendukung pembangunan masjid kami. Orang Manggarai mestinya akan mendapat manfaat di sektor kesehatan karena staf khusus Menteri Kesehatan itu adalah juga orang Manggarai, namanya Ronald Muncul. Itu orang Manggarai yang juga kami, saya dan Romo Rektor Santo Paulus Dika, kami di semuanya termasuk Pak Bupati, apa lagi ya? Pak Camat atau Pak Camat? Nah Pak Camat dan juga kami ini geng-geng sekali kisah semua, anak-anak Sanpio. Jadi mestinya juga terjadi. Di sini juga Pak Joni Bati satu dari Riau ya. Dan juga teman angkatan saya juga di sini dari Riau itu MD Jawa. Kalau di Dampex itu saya waktu kemarin datang saya sudah makamnya itu pas kali selesai. Jadi kami dari Riau ada beberapa orang dan komunikasi masih bagus. Jadi hari ini ada rumah sakit Pratama ini buat kami juga itu semacam bagian dari ya noblesse oblige lah bahasa di daerah masing. Jadi kalau orang itu dapat jabatan itu mesti ada yang kemudian dia berikan bagi jabatan. Di mana saya? Pertama saya di sini itu waktu itu sebenarnya pembangunan. Saya ketemu tuh Pak Tommy di belakang. Saya ketemu, saya tanya Pak Tommy ini kira-kira kapan selesai, bagaimana dia cerita semua. Karena pembangunan rumah sakit Pratama Riau ini dia beriringan dengan 3 rumah sakit Pratama lain. Riau di Manggarai, kemudian rumah sakit Kuali di TTS, dan rumah sakit Ponu di Timur Tengah Utara. Yang ada malah di ND. Di ND itu karena satu negara akhirnya batal dibangun, tapi udah urusan masing-masing. Jadi dibangun bersama dengan Riau, Kuali dan Ponu. Dan saya mesti sampaikan terus terang bahwa di antara 3 ini saya lihat bahwa yang dibuat oleh Pak Tommy dan tim kontraktor dan guru ini di sini hasilnya luar biasa. Jadi kita bersyukur sekali sudah hari ini saya moderasikan oleh Pak Bupati di launching hari ini. Dan ini Pak Bupati saya ingat tadi kita punya Desember kan ya, kita di Kupang. Di Desember itu saya dan Pak Bupati juga hadir, kami meresmikan rumah sakit atau soft launching dari rumah sakit umum pusat Bad Boy di Kupang. Jadi kisahnya begini. Membangun kayak begini ini sebenarnya persoalan tidak rumit. Siapapun yang menjadi wakil di DPR RI itu kalau dia mau kerja menghadirkan diri itu bukan hal yang sulit. Yang penting dia bisa kerja. Saya waktu bikin atau memperjuangkan rumah sakit umum pusat Bad Boy yang kan ada Pratama, ini tipe D, tipe C, B, kalau Bad Boy itu tipe A, yang paling tertinggi dan terbaik di negeri ini. Itu cuma modalnya cuma bawa Pak Terawan sebagai pengajar, bawa ke Kupang. Ini cuma 1 menit doang. Itu kita bisa lihat rumah sakit umum pusat skalanya itu hampir 1 triliun di Kupang. Hanya modal bawa Pak Terawan sebagai guru diabetes bawa ke sana jadi. Jadi
kalau orang kerja dengan baik itu pasti membuat itu bukan soal sulit. Yang penting jangan pikir diri, jangan pikir dia punya keluarga, pikir lu orang banyak, pasti bisa cari jalan. Nah, waktu saya dan Pak Heri Nabi, Pak Bupati di sana, itu Pak Menkes itu hadir anaknya Pak Benboy, Dr. Noda, hadir di sana. Juga diceritakan bagaimana perjuangan Pak Benboy di aspek kesehatan. Dan kemudian saya mohon izin melalui Pak Bupati juga, nama Pak Benboy kita mohon izin betul karena ini tokoh besar kita di negeri ini di NTT. Namanya kita minta dari Manggarai bisa dipakai untuk RSUP di Kupang. Saya izin Pak Bupati dan keluarga. Ibu Nafsi yang kita minta untuk bisa dipinjamkan namanya dan seperti itu. Jadi hari ini saya pernah lagi momen seperti itu Pak Heri, Pak Bupati, dan saya sekali lagi senang sekali ini sudah bisa dijalankan. Dan saya ingin cek dulu di sana ada BPJS, sudah ada BPJS. Ada berdiri. Nah, nanti saya minta betul dari BPJS segera setelah ini dijalankan, jangan lama-lama langsung bikin kerjasama. Bisa cepat ya. Kenapa mesti kerjasama dengan BPJS cepat? Karena dia bikin ringan beban masyarakat dan beban pemerintah. Karena kalau bersama dengan BPJS nanti ini rakyat datang di sini masih bayar sendiri, pemerintah pasti pusing lagi cari uang dari mana lagi, masyarakat yang sakit ya. Harus ada BPJS. Nah, ini mumpung ada BPJS, saya minta nanti setelah semua prosedur semua bisa beres, selambat-lambatnya yang bulan Oktober kalau bisa sudah kerjasama dan mulai bisa dipakai dengan kerjasama dengan BPJS kesehatan. Nanti kita cari cara yang lebih cepat ya, segera bisa jalan. Dan terakhir, karena tadi Dr. Tommy ini sudah menyampaikan. Nah, jadi saya baru kita belum lihat alatnya sudah melakukan bapak. Ini produk kami dalam eksis udah begini. Jadi nanti Dr. Tommy punya permintaan tadi, segera kami akan ngobrol dengan Bung Ronald ya, kita cari celahnya agar nanti berbagai kebutuhan itu bisa kita segera dorong ke sini. Dan juga terkait dengan tenaga kesehatan, 2 hari lalu saya ajak Dirjen Nakes ke Kupang di NTT, Dr. Tommy juga hadir. Kami sudah minta komitmen dari pusat agar anggarannya jangan makan lagi anggaran mereka. Jadi nanti melalui Pak Kadis Kesehatan, seluruh puskesmas di Manggarai, termasuk kalau Pak Kadis sudah mau ke Manggarai Timur bisa sekalian, kan mau ke Manggarai Timur, bisa sekalian. Jadi Pak Kadis ini informasi dari calon bupati Manggarai Timur. Informasi, kabar buruk. Saya ingin Pak Bupati. Nah, jadi maksudnya gini, daripada kita pakai uang APBD 2 untuk mengisi kekosongan atau kekurangan dokter dan nakes di puskesmas untuk 9 jenis yang kita butuhkan itu, dan saya kalau dari data saya masih juga milih, kecuali Kota Kupang, seluruh kabupaten NTT itu rata-rata di bawah 50% pemenuhan untuk dokter dan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk di puskesmas. Makanya berapa persen dokter? Nah, jadi memang cukup banyak. Jadi ada kira-kira hitungan yang dari data itu 50% ke bawah itu ada 20, 30, 40, 50 itu 21 kabupaten kecuali Kota Kupang yang selamat. Saya kali itu saya kaget juga. Padahal uang di Jakarta itu cukup banyak loh. Untuk kita bisa masukkan dokter, tenaga kesehatan pakai anggaran pusat. Jadi jangan berbagi daerah. Bisa pakai Nusantara atau pakai Indonesia. Jadi tentu karena dokter yang kemarin hadir, khusus Manggarai dan Manggarai Timur kalau memang masalah itu dokter kami silahkan nanti dikasih permintaannya biar segera bisa kita penuhi untuk bisa dilakukan melalui mekanisme pusat. Juga bagi para tenaga kesehatan di sini yang hadir, yang sudah berjuang keras, para dokter, tenaga kesehatan, bidan, perawat, farmasi, gizi, saniter dan sebagainya, laboran, apabila ingin juga mau mengambil beasiswa untuk sekolah lanjutan dalam berbagai tempat tadi itu, dipersilakan melalui kepala dinas untuk mulai mempersiapkan diri untuk mau mengambil beasiswa biar nanti bisa keahlian lebih tinggi lagi, itu boleh. Karena ini sekarang kita lagi bawa banyak NTT yang bisa dipakai, jadi khusus bagi teman-teman tenaga kesehatan, tenaga medis, silakan melalui kepala dinas untuk mengajukan beasiswa untuk berbagai kepentingan tadi itu. Nah, ini ada juga dari Pak Kapolres, Pak Dadi, Pak Mawli, Pak Hajari. Kita juga kadang-kadang ditanya, ini untuk biasa terutama tentara polisi kan juga ada unit kesehatan ya. Nah, jadi kami biasa di Komisi 9 Pak, dengan Pak
Kapolres dengan Pak Panglima, Pak Kasat itu nanti dari atas kalau memang ada usulan silakan monggo Pak, nanti kami akan coba pantau ke sana. Dan terakhir terima kasih juga buat dua orang juga yang mengadakan seksi ini, terutama Bapak adalah Pak Frans Salom dan Pak Jononggo, juga Bu Osi dan Pak Joakim Yati. Jadi walaupun tadi Pak Ketua DPRD bilang begini, kok Pak Ketua kok pakai baju sama dengan saya? Oh, dengan itu. Saya bilang ya, pokoknya Pak Bupati kan sudah sama-sama tahu kan. Jadi di sebab politik bagi sekalian, tentu semua aktivitas kita ini tidak bisa dilepaskan dari pendapat-pendapat politik itu, tapi saya berpesan kalau ada persaudaraan, jaga kekeluargaan. Jadi walaupun Pak Bupati, kami dua ada berbeda warna, Pak Bupati PDI Perjuangan, saya dari Golkar, Pak Ketua dari PAN, kita tetap jaga agar negara ini tetap teduh. Amin. Politik itu harus dibawa santai. Dulu kemarin saya bekerja Pak Jonan Boni bikin acara dayung, dia undang itu Pak Frans Salom datang, dia undang Bu Osi datang. Kan unik juga nih. Tapi boleh jadi Pak Jonan Boni sudah utusan dari Romo tadi. Jadi kita ini berkeliling sambil berbuat baik loh. Nah kalau itu kebaikan berbuat itu urusan dia bersangkutan dengan yang datang-datang itu. Saya memang waktu saya di Timor sana, saya di daerah pemilihan Timor, Sumba, Saborote, 1232. Tapi Manggarai ini pasti tidak akan mungkin lepas dari cerita saya, karena saya pernah di Semeri Pisau 1,5 tahun saja Pak Bupati lebih lama. Lalu kami semua ini produk-produk dari sekolah saya jadi kayak begini. Mari saya ke Semeri Pisau, ketemu dengan Romo dan banyak siswa di sana. Kami saya bawa bisnis di sana, banyak bersinagura masa lalu. Saya tutup kata-kata dengan lagu Timas Sanpio. Baiknya yang dulu pada lagu Timas Sanpio itu bagaimana kita mengenal suasana nasional dulu. Demikian saya disampaikan bagi sekalian. Saya lagi terima kasih dari Provinsi buat masyarakat Manggarai, khususnya dari Kecamatan Reo yang sudah boleh mendapatkan anugerah Tuhan ini. Ini semua ini kebesaran Tuhan, karya Tuhan melalui Pak Heri Nabi, melalui saya, melalui Dr. Tommy, melalui semua yang bekerja di sini. Kami ini cuma alat saja yang digerakkan oleh doa Bapak sekalian sehingga kerja kami ini bisa terjadi. Kalau memang ada yang kurang dalam acara ini, juga mewakili kami dari pusat, saya juga mengucapkan permohonan maaf. Yang kurang dari Dr. Tommy akan segera kami coba respon dengan dokter, dan juga bagi yang ada di sini. Sekali terima kasih. Ini penyambutan yang meriah di Reo. Setelah kembali kami ke sini untuk Pak Tommy, kita dapat melihat pembangunan. Terima kasih telah memberkati kita semua. Salam, salte, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam kebaikan bagi kita semua. Selamat siang. Salam, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Melki Lena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Republik Indonesia, sekaligus Ketua Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang juga kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Manggarai, mulai dari Bapak Ketua DPRD, Bapak Dandim 1212 Manggarai, Bapak Kapolres Manggarai, dan yang mewakili Bapak Kejari Manggarai. Dan juga kami hormati Ibu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai yang hari ini pakai seragam Partai Golkar warna ya, baik. Ibu tolong berdiri dulu supaya saya juga yang kami hormati para anggota DPRD Kabupaten Manggarai dari Dapil Cibareo,
Suara, dari Partai Keadilan Sejahtera, juga tentu dari Partai Golkar, Bapak Ketua Partai Golkar Kabupaten Manggarai, yang juga kami hormati, kami kasihi para tokoh agama seluruhnya yang hadir lengkap pada hari ini. Terima kasih banyak. Saya kira doanya Romo Herman Kerinci mewakili para tokoh agama dan mewakili harapan kita semua. Terima kasih banyak sudah hadir bersama pada hari ini. Juga saya sapa secara khusus para tokoh agama secara umum di Kabupaten Manggarai yang juga saya tahu hadir pada hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa sapa satu persatu. Ibu-ibu anggota Persisika Tiga Chandra, ibu-ibu anggota Bayangkari, terima kasih juga sudah hadir bersama kami. Para pimpinan perangkat daerah Kabupaten Manggarai, Pasden, staf ahli dan pimpinan perangkat daerah lainnya, jajaran Forkom Pincam Kecamatan Reo yang hadir pada hari ini. Mohon maaf saya sapa secara khusus dulu Pak Camat Reo. Pak Camat Reo, terima kasih banyak ya. Ini juga kan dia teman kelas ya. Kalau Dokter Tommy tadi kakak kelas. Kalau dia perintah tadi waktu ketua komisi itu masuk Bapak Direktur RSUD Ruteng, para tokoh masyarakat, bapak-bapak lurah, kepala desa sekecamatan Reo dan Reo Barat, dan mohon izin saya karena saya belum tahu Pak Camat Mambalede Utara yang mana. Silakan. Terima kasih banyak Bapak Camat. Terima kasih. Para camat di Kabupaten Manggarai ini harus belajar dari Pak Camat Laut ini, karena beliau punya lahan jagung luas sekali di sana, dan itu sudah memberi hasil untuk masyarakatnya miliaran di sana. Terima kasih sudah jadi contoh meskipun kami masih butuh waktu untuk belajar di sana. Ya, mohon waktu nanti kami ke sana untuk belajar. Para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, sudah jangan marah, sudah marah sampai di rumah saya lupa siapa yang satu. Ini ketua tim penggerak PKK. Jadi masalah besar. Apalagi malam ini. Teman-teman jurnalis yang juga hadir pada hari ini, kita semua yang hadir dalam kemah sederhana ini. Kalau kita resmikan rumah sakit Pratama hari ini, saya kira bukan soal jago, bukan soal prestasi, tapi soal kepedulian. Kepedulian dari kita semua yang ada. Juga kepedulian dari banyak orang yang tidak bisa hadir pada hari ini. Dan itu saya sapa secara khusus. Beliau memang tidak ada, tapi saya tahu beliau akan tetap bersama kita. Bapak Ronald Mucuk, yang dalam kerjasama dengan Pak Melki, saya tahu mengusahakan betul terwujudnya rumah sakit ini. Beliau tadi seperti disampaikan oleh Pak Melki adalah staf khusus Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Ya. Terima kasih. Dan tentu ada banyak pihak sebenarnya yang tidak bisa kita sebutkan, tetapi memberi andil. Intinya kalau hari ini kita merayakan bahwa kepedulian kita sudah menemukan bentuknya, menunjukkan bentuknya. Lalu kenapa peduli? Dan pertanyaannya begitu, supaya jangan hal-hal seperti ini diarahkan kepada sekedar sebagai sebuah pemenuhan janji politik semata, ya, tidak. Bahwa itu bagian dari janji politik, ya. Tapi tidak sekedar itu. Ada yang lebih dalam dari itu kepedulian. Kenapa kepedulian? Ya, saya kira momen hari ini kita juga pakai untuk mendoakan warga masyarakat Manggarai Aceh Utara, Robek, dari Marang, dari
tempat. Kita doakan semua bapak-bapak, saudara-saudara, saudara-saudari yang meninggal dalam perjalanan menuju Teko. Kalau kita mau list, itu bisa satu-satu. Ada banyak kejadian sampai dipandang pulang. Pergi dalam keadaan hidup di zaman hilang dan kemudian pulang ke rumah dalam kondisi sudah meninggal. Saking banyaknya maka kita merasa terbiasa. Jadi kalau ada berita kita rasa biasa saja. Paling-paling apalagi kita orang Manggarai ini gampang menyederhanakan semua hal. Ini ada yang meninggal di Pagal, bahwa melahirkan atau meninggal, kita tinggal jawab saja. Oh iya sama sekali bulan lalu. Saking seringnya kejadian, saking banyak. Jadi saya kira mungkin dari kota, baras dan saya kira banyak. Untuk mengatakan bahwa karena kejadian-kejadian itulah maka kita mengupayakan terwujudnya sebuah rumah sakit yang bisa melayani tidak hanya Riau Barat, tapi juga sebagian Cibang Barat, juga sedikit saudara-saudari di Mambaleda dan di Samberapas, juga berharap sedikit di Manggarai Barat. Rego itu masih bisa ke sini. Itulah yang membedakan rumah sakit dengan puskesmas. Kalau puskesmas ada wilayahnya, kalau rumah sakit tidak ada wilayah semua. Dan itu maka terima kasih banyak Pak Medi tadi sudah secara khusus memberi penekanan kepada teman-teman dari BPJS Kesehatan supaya pelayanan yang cepat dengan biaya yang terjangkau dapat segera terwujud. Intinya bahwa apa yang kita rayakan hari ini adalah kepedulian yang harus terus-menerus dijaga dan dimulai kembali hari ini dari kepedulian itu dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis Kesehatan dan sudah disampaikan oleh Bapak Melki Lakalena. Saya kira itu penting. Lalu berikutnya adalah bahwa kita percaya dalam pembangunan di Manggarai. Untuk setiap niat baik, Tuhan tetap pertemukan kita dengan orang-orang baik. Apa yang kita lakukan pada hari ini itu adalah mengucapkan terima kasih kepada orang-orang baik. Ada banyak sekali orang-orang baik. Pemilik terima kasih. Bukan saya mengucapkan terima kasih. Masyarakat Manggarai yang meminta terima kasih. Kalau tidak ini tidak sempurna, belum sempurna, masih jauh. Tapi kita mau pastikan bahwa mungkin tidak banyak, tapi ada 1-2 nyawa yang kita bisa selamatkan dalam tahun-tahun ke depan. Tidak muluk-muluk, 1-2 nyawa kita bisa selamatkan, itu susah, luar biasa. Supaya jangan yang mati sia-sia. Yang kemudian kita mengatakan, oh biasa. Bulan lalu juga, 2 bulan lalu juga, tahun lalu juga. Maka hari ini kita mulai. Karena itu beban berat itu ada pada saudara-saudariku, pada dokter, para perawat yang akan mengoperasikan rumah sakit ini. Membangun bisa dalam 1 malam, bisa menyusun dengan bangun selesai. Tapi mengoperasikan supaya sesuai dengan tujuannya itu ada pada pundak saudara-saudari semua yang akan berada dalam rumah sakit ini, yang akan melayani kami semua di sini. Kami kita bicara tentang Dr. Benboy. Kalau Dr. Benboy bilang dulu, dia bilang untuk para dokter dan perawat, kalau lagi capek, kalau lagi letih, lihat saja yang datang ke rumah itu. Kalau dia laki-laki, anak sudah dia bilang, itu kau punya bapak, saudara.
Kalau dia perempuan, anak itu kau punya mama atau saudara. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka pelayanan yang penuh, yang dalam bahasa kita hari ini prima, pasti akan terwujud. Karena itu kepada seluruh dokter, perawat di dalam rumah sakit ini, kami titipkan semua pasien, baik yang berasal dari Manggarai maupun yang berasal dari luar Manggarai, untuk dirawat, untuk disembuhkan, diperbaiki kesehatannya, sehingga kami semua akan merasakan kebaikan dan kesembuhan, sehingga bisa memberi sumbangan dan kontribusi bagi Manggarai dan terutama bagi Indonesia yang tercinta ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kami kasihi, saya tahu bahwa segera sebagaimana sebelumnya, sebelum rumah sakit ini berdiri, ada banyak keraguan. Saya tahu bahwa setelah rumah sakit ini beroperasi akan ada lebih banyak juga kritikan. Kurang inilah, kurang itulah, karena begini, karena begitu. Maka kepada kita semua kami sampaikan, terutama jajaran dinas kesehatan dan yang mengelola rumah sakit ini nantinya, terima semua kritikan dengan hati terbuka. Ada kritikan pagi ini, tidak harus sejak pagi itu. Kalau kritikan yang benar, perbaiki. Ya. Perbaiki saja. Tidak usah dijawab juga. Perbaiki saja. Kalau kritikannya tanpa fakta, maka sajikan fakta. Tidak harus dijawab. Kalau benar kritikannya dengan fakta yang pas, kalau diperbaiki, kita perbaiki. Ya. Karena hanya dengan itu kita akan dapat meningkatkan pelayanan kita pada masa-masa mendatang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kami kasihi, rumah sakit ini ada di Kecamatan Reo. Reo 5 tahun lagi, Reo 10 tahun lagi, itu saya kira Reo yang akan berbeda. Reo akan menjadi kecamatan yang jauh lebih maju. Karena jalan yang menghubungkan Manggarai Barat dan Manggarai, saya kira dalam 2-3 tahun akan terbuka. Dan dengan demikian maka wisatawan dari Manggarai Barat itu kalau dia mau ke Riau, dia akan lewat Riau. Dia tidak akan lewat jalur tengah lagi. Dia tidak akan Labuan Bajo, Ruteng, Jawa baru masuk ke Riau. Tidak. Dia akan jalan dari Labuan Bajo, Riau. Karena memang akan jadi bisnis. Dengan demikian wilayah ini akan menjadi wilayah pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat bagi Kabupaten Manggarai secara keseluruhan. Selain soal kepedulian, ini juga soal masa depan. Itulah kenapa kami mengusulkan ada sebuah rumah sakit pertama harus dibangun di sini. Karena wisatawan itu dia kalau sakit dia tidak pakai uang cash, dia pakai asuransi. Kalau asuransi tidak bisa di puskesmas, asuransi itu hanya bisa di rumah sakit. Tipe rumah sakit sekecil apapun, serendah apapun tidak masalah. Yang penting itu rumah sakit itu wisatawan. Dan kita persiapkan rumah sakit ini sebagai salah satu sarana untuk menunjang pengembangan pariwisata nasional, pariwisata NTT secara keseluruhan. Selain itu tentu selain rumah sakit tentu akan ada hal-hal lainnya yang akan dibangun di Kecamatan Riau. Tapi intinya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya mau meyakinkan kita semua bahwa dengan adanya rumah sakit ini, pelayanan-pelayanan di bidang lain juga tentu pasti akan ditingkatkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai dalam arahan
dalam bimbingan, dalam bantuan dari pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah Republik Indonesia di Jakarta. Tidak bisa berjalan sendiri karena kita punya keterbatasan masing-masing. Tapi kita yakin bahwa kalau niat baik ada pada dalam diri kita semua, ada pada dalam diri Anda dan saya, maka niat baik Anda dan saya itu akan dipertemukan dengan begitu banyak orang-orang baik yang ada di Kupang, yang ada di Jakarta. Mereka akan dengan sangat senang hati membantu kita. Kepedulian bukan soal uang, bukan soal karena anggaran ada. Kalau tidak peduli, anggaran ada sekali, tidak akan dialokasikan. Tapi kalau peduli, anggaran tidak ada, akan diusahakan. Saya kira cara pikirnya seperti itu. Dan semoga dengan cara pikir itu kita akan juga membangun bidang-bidang lainnya di Manggarai ini sehingga kemajuan akan kita peroleh, akan kita dapat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, terutama untuk masyarakat. Kalau sebut nomor memang agak sulit sekarang, agak sensitif. Dua hal yang sensitif hari ini, nomor dan warna. Mudah-mudahan kita bisa lakukan itu sehingga dengan demikian kita akan mengajak seluruh undangan yang hadir pada hari ini untuk juga bersama-sama melihat apa yang sudah dibangun di dalam rumah sakit ini. Kita akan sama-sama melihat ke kompleks di dalam. Bapak Ibu sekalian, saya kira memohon doa dari kita semua yang hadir, juga tentu memohon doa restu dari Tuhan Allah Maha Kuasa yang memberi takdir untuk masing-masing orang menentukan nasib, dan Tuhan untuk meresmikan pemanfaatan Rumah Sakit Pratama Reo pada hari ini, Sabtu 16 September 2023. Baik, sebelum presiden kami mengundang sekali lagi Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, unsur Forkopimda atau pejabat yang wakili untuk bersama-sama mendampingi dan menyaksikan peresmian gedung Rumah Sakit Pratama Reo yang akan ditandai dengan pemukulan gong oleh Bapak Bupati Manggarai. Dan juga kami mengundang Rektor Unika 1 Paulus Ruten untuk bersama-sama menyaksikan dan mendampingi Bapak Bupati Manggarai. Baik, sekali lagi boleh kita berikan aplaus yang meriah kepada yang telah Bapak Manggarai yang telah meresmikan gedung Rumah Sakit Pratama Reo pada siang hari ini. Kami mohon untuk tetap berada di tempat karena setelah ini ada penandatanganan prasasti plakat Rumah Sakit Pratama Reo oleh Bapak Bupati Manggarai, juga didampingi oleh Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, unsur Forkopimda Kabupaten Manggarai. Dan setelah ini akan dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon untuk tetap berada di tempat. Kami juga mengundang Kepala Dinas Perizinan dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai untuk penyerahan strategi operasional dari Kepala Dinas Perizinan kepada Bupati Manggarai, dan selanjutnya akan diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai. Salam sehat ini ya. Salam sehat. Salam sehat. Kalau Polri punya presisi ini. Ini salam sehat. Baik,
Baik, terima kasih. Acara selanjutnya pembukaan selubung papan nama rumah sakit. Mohon maaf, selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan surat izin operasional dari Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Manggarai kepada Bapak Bupati Manggarai dan selanjutnya akan diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembukaan selubung papan nama rumah sakit. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Bupati Manggarai, Bapak Melki, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, unsur Forkopimda untuk bersama-sama menuju tempat pembukaan selubung papan nama rumah sakit Pratama Reo. Ibu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai turut bergabung. Dan pembukaan selubung ini akan dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Manggarai. Kita hitung mulai dari angka 3, dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Yang telah membuka selubung papan nama rumah sakit. Dan baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada hari ini Rumah Sakit Pratama Reo mulai beroperasi. Dan selanjutnya setelah ini Bapak Bupati Manggarai, Bapak Melki, Bapak Ketua DPRD unsur Forkopimda akan menuju Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manggarai akan menuju tempat pengguntingan pita. Kami persilakan kepada teman-teman untuk boleh kita sama-sama bantu. 1, 2, 3. Menghubungi kita rumah sakit Pratama. Penyerahan kunci rumah sakit Pratama dari Wakil Ketua Komisi Pemilihan RI kepada Kabupaten Manggarai dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai. Dan setelah ini akan dilanjutkan dengan peninjauan gedung teman-teman dari Rumah Sakit Pratama seluruh kepala lingkungan.
Jalan masih. Soalnya pikir jalan ada yang fix. Muasinya sentral ya. Cepat segitu nih. Jadi Masih orang pria ya. Ada tiga anak, ya. Dan tiga orang wanita. Semua sama. Jadi sekarang ini saya masuk jadi orang kita mau pulang dia mau nginap terus di rumah. Kalau soalnya ada rumah sakit nggak bagus, yang sakit tidak mau keluar. Kita teruskan ke ruangan.